Ya ndak mungkin kalau nggak pakai dukun. Mana mungkin Tuan kamu tuh ngasih hartanya sama kamu. Saya ndak begitu. Ah, udahlah, kamu tuh ngaku aja. Saya ndak semusyrik itu, Tuan, Nyonya. Saya juga ndak ngerti kenapa Tuan Mangkuharto memberikan hartanya kepada kami, saya dan Mas Tarjo. Benar, Tuan. Nilai dari semua kekayaan Bapak Mangkuharto. Sekarang saatnya saya membacakan kepada siapa semua harta Bapak Mangkuharto akan dilimpahkan jika beliau nanti wafat. Bapak Mangkuharto mempercayakan saya selaku pengacara beliau untuk mengurus pembagian harta warisan ini. Surat ini ditulis oleh Bapak Mangkuharto dalam keadaan sadar. Dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun. Maaf, Bung. Jangan bertele-tele. To the point aja. Siapa sekarang yang berhak mewarisi semua harta kekayaan Kang Mas Mangkuharto? Sebentar, Saudara Rono. Langsung saja. Baik, saya akan langsung sampaikan. Bapak Mangkuharto akan mewariskan seluruh hartanya yang bergerak maupun yang tidak bergerak akan diberikan kepada orang yang selama ini mengabdikan hidupnya pada beliau tanpa pamrih, tanpa keluh kesah, dan setia mengurus beliau selama beliau sakit. Ah, itu pasti saya. Karena saya selalu peduli dengan penyakitnya Kang Mas Mangkuharto. Ya kan? Enggak, pasti saya itu. Saya yang lebih peduli. Oh, enak aja. Saya yang berhak mendapatkan warisan terbesar dari harta Mangkuharto. Tenang saudara-saudara, bagaimana ini? Mau saya teruskan atau saya selesaikan di sini saja? Udah, teruskan. Ayo cepetan. Bapak Mangkuharto akan memberikan hartanya kepada Tarjo dan Juminten. Apa? Sama Tarjo dan Juminten? Wah, Anda jangan main-main ya. Ini bukan waktunya main-main, ini serius. Saya tidak bercanda. Surat ini ditandatangani oleh Bapak Mangkuharto dan memiliki kekuatan hukum. Tarjo dan Juminten berhak, tapi ada syaratnya. Tarjo dan Juminten itu cuma jongos di sini. Mereka itu bukan siapa-siapanya Kang Mas. Tapi kenapa dia yang dapat hartanya Kang Mas Mangkuharto? Betul. Gak bisa ini. Saya nggak terima. Baik, saya akan lanjutkan. Tarjo dan Juminten berhak atas semua harta Bapak Mangkuharto. Jika Tarjo dan Juminten bisa menghabiskan uang 500 juta untuk usaha. Ya, usaha apa saja. Tapi uang itu harus habis. Jika uang 500 juta berkembang dan bertambah lebih banyak karena usaha itu mendapatkan keuntungan, maka Tarjo dan Juminten tidak berhak mendapatkan warisan ini. Paham? Saudara Tarjo? Paham, Pak. Saya tidak terima. Saya tidak ngerti, Tuan. Kenapa kita berdua yang mendapatkannya, Tuan? Padahal kan kita berdua cuma jongos ya. Kita bukan siapa-siapanya Tuan Mangkuharto, Tuan. Tuan, saya jadi ndak enak. Ndak enak sama keluarganya Tuan yang lain. Nanti kita dimusuhin ya. Kalian tidak usah takut. Tidak ada yang kalian harus takuti. Kalian akan dilindungi. Sekarang tugas kalian menghabiskan uang 500 juta. Jadi uangnya harus habis dan tidak boleh bertambah, Tuan ya. Kamu tidak usah khawatir. Tenang saja. Saya akan mengawasi apa yang kalian lakukan berdua. Tuan Mangkuharto sudah memilih kamu berdua. Ini rezeki kalian.
nganu Tuan. Kenapa bukan Tuan Ronald ya, Tuan Ronald ya, atau Tuan Satiaji ya, atau Nyonya Kartika. Kenapa mesti kita berdua ya? Kalian sedang ketiban bulan. Ya? Iya. Ini nggak boleh terjadi. Masa semua hartanya Kang Mas Mangkuharto jatuh ke tangan Jongos? Kita kebagian apa? Nggak kebagian apa-apa kan? Iya, iya Mas. Jangan-jangan Kang Mas Mangkuharto itu udah disirap sama kedua jongosnya. Ini benar-benar nggak masuk akal, Mas. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus gagalkan semua ini. Gak benar ini. Oh, dalam. Sebentar ya Tuan, sebentar. Jum, Ya, Mas. siapin orang tamaan juga. Oh, ya. Jum. Ya, Mas. Sekalian. Bentar ya. Sarapan? Bentar. Sarapan Tuan. Sekalian. Ada ini ya. Oh, wis. Udah tak siapkan. Lah. Kamu itu dapat dukun dari mana? Sehingga Kang Mas Mangkuharto menyerahkan seluruh hartanya sama kamu dan Tarjo. Ya ndak mungkin kalau nggak pakai dukun. Mana mungkin tuan kamu tuh ngasih hartanya sama kamu. Saya ndak begitu. Ah, udahlah, kamu itu ngaku aja. Saya ndak semusrik itu, Tuan, Nyonya. Saya juga ndak ngerti kenapa Tuan Mangkuharto memberikan hartanya kepada kami, saya dan Mas Tarjo. Bener, Tuan. Maaf, Tuan. Maaf, Nyonya. Saya mau ambil air hangat dulu untuk memandikan Tuan. Jangan pergi dulu. Saya belum selesai bicara. Ngerti kamu? Gini aja ya. Gimana kalau uang yang 500 juta saya tukar dengan 700 juta. Tapi kalau kalian bisa menghabiskan yang 500 juta, maka semua hartanya Kang Mas Mangkuharto serahkan pada kami bertiga. Gimana? Ya? Ya? Gimana? Ya? Tuan, Nyonya, saya ndak mudeng, nggak ngerti saya, Tuan. Ngomong aja sama Mas Tarjo ya. Goblok! Itu jongos. Aduh. Bingung aku. Apa ini mungkin ya Gusti Allah ngasih takdir kayak gini ya? Iki apa toh ya? Sama sekali nggak kepikiran. Tiba-tiba apa itu? Yang namanya jadi jutawan. Bukan itu. Milianer. Bukan. Iya. Miliarder, ya. Miliuner. Mer? Ayo miliuner. Tapi punya duit tidak boleh untung. Aku karo kamu dikasih 500 juta. Wah. 500 juta. Kalau dihabiskan buat beli barang sih, aku iso. Tapi kalau dihabiskan buat bikin usaha dan tidak boleh untung, aku bingung. Kamu bingung nggak? Hah? Bingung. Mas Tarjo, aku ada usul. Apa? Kita bikin minimarket aja. Itu loh, ada banyak di mana-mana minimarket. Minimarket apa? Kita kan nggak ngerti gimana caranya. Nah. Kita bakalan bangkrut. Gimana? Minimarket.
lucu juga usahanya ya. Gimana? Setuju ora? Ya, aku tak bungkus ya. Mas Tarjo, Kenapa? aku semalam mimpi. Mimpi apa toh? Masa mimpi kita jadi tuan namanya besar.